Selamat sore semuanya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, kita akan mengawalinya dengan berdoa. Oke, jadi baik. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang gerak lurus. Adapun tujuan yang harus kita capai, yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian gerak dalam fisika. Yang kedua, siswa mampu membandingkan perbedaan antara jarak dan perpindahan. Yang ketiga, siswa mampu mendefinisikan kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Yang keempat, siswa mampu menghitung kecepatan, percepatan, dan kelajuan. Yang kelima, siswa mampu menjelaskan karakteristik gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Dan yang keenam, siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan GLB dan menganalisis grafik besaran GLB. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan terlebih dahulu menyaksikan sebuah video yang berkaitan dengan gerak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat orang berjalan, naik sepeda, motor, mengendarai mobil, atau dengan cara lain dalam rangka bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Pengamatan tentang hal tersebut tadi menggambarkan adanya peristiwa perpindahan orang tersebut dari suatu tempat ke tempat lain, atau dengan kata lain, orang tersebut bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Semua benda dalam alam semesta ini bergerak. Burung-burung terbang, planet berputar, dan elektron-elektron bergerak dalam lintasannya. Konsep gerak sangat penting dalam ilmu fisika. Oke, baik, kita akan masuk dalam materinya. Nah, sebelum kita belajar tentang gerak lurus, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu gerak. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan pada suatu benda terhadap titik acuan. Sebuah benda dikatakan bergerak jika kedudukan benda mengalami perubahan kedudukan terhadap acuannya. Besaran-besaran yang terdapat dalam gerak. Yang pertama, jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan merupakan dua istilah yang berbeda, di mana jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi, jarak hanya memiliki nilai tanpa memiliki arah, sehingga jarak merupakan besaran skala. Sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Perpindahan hanya bergantung pada kedudukan awal dan akhir saja. Perpindahan tidak bergantung pada lintasannya. Perpindahan memiliki besar dan arah, sehingga perpindahan merupakan besaran vektor. Kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Ada seorang yang ingin pulang ke rumahnya. Orang tersebut harus melewati jalan yang berbelok. Nah, jalannya ditunjukkan dengan tanda panah biru ini. Orang tersebut berjalan sejauh 8 meter ke timur, kemudian berbelok sejauh 6 meter ke selatan untuk sampai ke rumahnya. Nah, untuk mencari jarak, maka kita perlu menjumlahkan lintasan yang dilalui oleh orang tersebut. Nah, di sini jarak adalah 8 meter ditambah dengan 6 meter sama dengan 14 meter. Karena tadi kan saya sudah mengatakan bahwa untuk mencari jarak, maka kita tinggal menjumlahkan lintasan yang dilalui oleh orang ini. Nah, sedangkan untuk mencari perpindahan, karena di sini untuk mencari perpindahan, maka kita hanya perlu
tarik garis putus-putus ini karena perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja. Nah, karena ketika ditarik garis maka akan membentuk segitiga siku-siku, sehingga ketika kita mencari perpindahan kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras, yaitu perpindahan sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Jadi di sini perpindahan sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat sama dengan 64 kuadrat ditambah dengan 36 kuadrat sama dengan akar 100. Nah, akar 100 adalah 10 meter. Jadi perpindahannya adalah 10 meter. Otomatis nilai perpindahan dan jarak berbeda. Nah, dari ilustrasi tersebut kita dapat mengetahui bahwa jarak dan perpindahan itu berbeda. Nah, kalau jarak yaitu total lintasan yang dilalui, sedangkan kalau perpindahan hanya bergantung pada posisi awal dan posisi akhir saja. Oke, kita masuk pada besaran yang kedua, yaitu kecepatan dan kelajuan. Yang pertama, kecepatan. Kecepatan adalah cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu dan merupakan besaran vektor, sehingga memiliki arah. Persamaan kecepatan yaitu V sama dengan perpindahan per waktu tempo, atau secara matematis dapat tulis V. Nah, di sini V-nya memiliki garis di atas. Garis ini menunjukkan bahwa kecepatan adalah besaran vektor. Jadi, V sama dengan S per T. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ini terkadang kita mengatakan bahwa alat untuk mengukur kecepatan itu adalah speedometer. Sebenarnya salah. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan adalah velikometer. Kita bisa lihat gambarnya di sini. Nah, ini adalah velikometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan. Sedangkan kelajuan adalah cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu. Kelajuan merupakan besaran skalar yang nilainya selalu positif, sehingga tidak mempedulikan arah. Kelajuan diukur dengan menggunakan speedometer. Nah, speedometer yang kita lihat setiap hari di mobil ataupun motor itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan. Nah, persamaan kelajuan yaitu V sama dengan jarak dibagi waktu tempuh, atau secara matematis V sama dengan S per T. Kita lihat bahwa pada kecepatan di sini juga menggunakan S, tapi S pada kecepatan dia menyatakan perpindahan, sedangkan S pada kelajuan menyatakan jarak. Nah, kita bisa lihat di sini alat yang digunakan untuk mengukur kelajuan yaitu speedometer. Besaran yang ketiga yaitu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan atau arah dalam selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan akan bernilai positif jika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Sedangkan percepatan akan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Percepatan dibagi menjadi dua, yaitu percepatan rata-rata dan percepatan sesaan. Yang pertama, percepatan rata-rata, yaitu tiap benda yang mengalami perubahan kecepatan, baik besarnya saja atau arahnya saja, bahkan kedua-duanya akan mengalami percepatan. Percepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perubahan kecepatan dengan selang waktu yang digunakan selama perubahan kecepatan tersebut. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan delta V per delta T. Delta V yaitu V2 kurang V1, delta T V2 kurang V1. V1 yaitu kecepatan awal, satuannya meter per sekon. V2 kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. A
percepatan rata-rata satuannya meter per sekon. T2 yaitu waktu akhir satuannya sekon, dan T1 waktu awal satuannya sekon. Yang kedua, percepatan sesaat. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu waktunya mendekati nol. Secara matematis dapat ditulis A sama dengan limit delta T mendekati nol, delta V per delta T. Yang berikut yaitu gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya merupakan garis lurus. Gerak lurus dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gerak lurus beraturan atau biasa disingkat dengan GLB. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan GLBB. Kita masuk yang pertama, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap. Di buku lain sering mendefinisikan GLB sebagai gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Nah, kita perhatikan di sini V atau kecepatannya konstan, sedangkan A atau percepatannya adalah nol. Ciri-ciri gerak lurus beraturan: yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap atau konstan. Yang ketiga, pada GLB tidak memiliki percepatan atau percepatannya nol. Yang keempat, panjang lintasan yang ditempuh sama dengan luas grafik. Yang kelima, kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu. Ya, kita lihat persamaan gerak lurus beraturan, yaitu V sama dengan S per T. Nah, V merupakan kecepatan satuannya meter per sekon, S adalah perpindahan satuannya meter, dan T adalah waktu satuannya sekon. Kita masuk pada grafik gerak lurus beraturan. Grafik gerak lurus beraturan ada dua, yaitu yang pertama, grafik kecepatan terhadap waktu, V dan T. Grafik kecepatan terhadap waktu, grafiknya lurus. Artinya di sini bahwa kecepatan benda dari waktu ke waktu adalah tetap. Kita lihat di sini V-nya konstan. Nah, yang kedua yaitu grafik jarak terhadap waktu, S dengan T. Pada grafik jarak terhadap waktu, kita lihat bahwa grafiknya naik. Contoh gerak lurus beraturan. Yang pertama, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Yang kedua, mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Kita masuk dalam contoh soal. Soal yang pertama, sebuah mobil bergerak di sebuah jalan tol pada jarak 5 km dari pintu gerbang tol. Mobil bergerak dengan kelajuan tetap, yaitu 90 km per jam selama 20 menit. Tentukan A, jarak yang ditempuh mobil selama 20 menit. B, posisi mobil dari gerbang tol. Kita masuk dalam penyelesaian. Dari soal diketahui jarak mula-mula yaitu S0 dengan 5 km. Selanjutnya kelajuan yaitu 9 km per jam dan waktu yaitu 20 menit. Kita hektar per jam menjadi 1/3 jam. Yang pertama kita harus mencari jarak yang ditempuh mobil selama 20 menit, yaitu kita menggunakan rumus S sama dengan P kali T, yaitu 90 km per jam dikali 1/3 jam, hasilnya 30 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil selama 20 menit adalah 30 km. Yang kedua yaitu B, posisi mobil dari gerbang jalan tol. Kita menggunakan rumus S sama dengan S0 tambah V kali T sama dengan 5, karena di soal diketahui S0 nya adalah 5 ditambah dengan 30 sama dengan 35 km. Jadi posisi mobil dari gerbang jalan tol adalah 35 km.
soal yang kedua, saat berangkat bekerja, Bagas selalu mengendarai mobil dari rumah menuju ke kantor yang jaraknya 12 km dengan waktu yang dibutuhkan Bagas adalah 0,5 jam di perjalanan. Maka berapakah kelajuan mobil Bagas tersebut? Kita masuk dalam penyelesaian. Yang diketahui bahwa S dari soal S-nya adalah 12 km, sedangkan T-nya 0,5 jam. Yang ditanya yaitu kelajuannya. Kita menggunakan rumus V sama dengan S per T. Jadi V sama dengan 12 km dibagi dengan 0,5 jam. Hasilnya 24 km per jam. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya Elsiani Yuvita Cornelius akan mempresentasikan materi saya pada pertemuan yang kedua, yaitu mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini GLBB atau gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda yang memiliki percepatan konstan pada lintasan yang lurus. GLBB memiliki percepatan dan nilainya selalu konstan karena dia memiliki nilai dan arah yang tetap. Di sini percepatan ini didapat karena kecepatan dari benda yang bergerak pada GLBB selalu berubah-ubah. Kecepatannya bisa menjadi lebih cepat atau menjadi lebih lambat. Jika kecepatan benda semakin lama semakin lambat, kita biasa menyebutnya itu dengan perlambatan. Di sini V atau kecepatan itu berubah secara beraturan, sedangkan percepatannya dia selalu konstan. Kemudian ke berikut itu contoh GLBB. Di sini contoh GLBB yang pertama yaitu mobil yang bergerak, kemudian kereta api yang sedang melaju. Kita akan masuk ke dalam video. Liburan kemarin, Dayu pulang ke kampung halaman ayah. Dayu sangat menikmati perjalanannya karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Di kiri dan kanan jalan terdapat pohon-pohon yang membuat udaranya terasa segar. Namun kita harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang kita butuhkan bertambah. Begitu juga kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Demikian penjelasan singkat mengenai apa itu GLBB. Kita lanjut ke berikut yaitu ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Suatu benda itu dapat atau bisa dikatakan bergerak lurus berubah beraturan apabila menunjukkan karakteristik atau ciri-ciri di bawah ini, yaitu yang pertama, lintasannya itu berupa garis lurus atau juga lintasan yang masih dianggap lurus. Jadi syarat terjadinya gerak lurus berubah beraturan itu lintasannya itu harus lurus, lintasan lurus saja begitu, tidak bisa yang berliku-liku seperti itu. Kemudian yang kedua, kecepatan pada benda itu berubah beraturan. Jadi dia naik atau turun. Tapi pada saat dia naik atau turun, dia itu berubah secara beraturan. Kemudian yang ketiga, benda itu mengalami percepatan tetap atau konstan. Jadi percepatan itu tetap, dia tidak berubah-ubah. Jadi inti dari gerak lurus berubah beraturan ini adalah hanya kecepatannya saja yang berubah, tetapi percepatannya dia tetap atau konstan. Kemudian ke berikutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama gerak lurus dipercepat beraturan. Artinya gerak benda pada lintasan lurus dan kecepatannya setiap saat selalu bertambah secara beraturan. Rumusnya V
VT sama dengan V0 tambah AT. Atau bisa juga delta S sama dengan V0 tambah 1/2 AT kuadrat. Atau VT kuadratnya bisa didapat dengan V0 kuadrat tambah 2A delta S, di mana VT itu sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal atau satuannya meter per sekon juga. Kemudian A percepatan meter per sekon kuadrat, S jarak meter, dan T waktu. Kemudian yang berikut contoh gerak lurus dipercepat beraturan. Yang pertama, orang yang naik sepeda di jalan yang menurun. Di sini seperti pada gambar ini. Kemudian yang kedua, kelapa yang jatuh dari pohon. Kemudian yang kedua yaitu gerak lurus diperlambat beraturan. Adalah gerak benda pada lintasan lurus dan kecepatannya setiap saat selalu berkurang secara beraturan. Jadi yang tadi itu dia dipercepat secara beraturan, kemudian yang ini dia berkurang secara beraturan. Rumusnya yaitu PT sama dengan V0 kurang AT delta. Jadi sama ya, ini hanya dikurangi saja, yang tadi kan ditambah, ini dikurangi. Jadi di sini didapat delta S sama dengan V0 kurang 1/2 AT kuadrat, atau VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2A delta S, di mana VT kecepatan akhir satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal meter per sekon, kemudian A percepatan meter per sekon kuadrat, kemudian S jarak, dan T waktu satuannya sekon. Contoh gerak lurus diperlambat beraturan yaitu mobil yang melaju kemudian direm, kemudian yang kedua bersepeda di jalan yang menanjak. Jadi otomatis dia akan dikurangi begitu dia punya kecepatan. Kita akan masuk kepada grafik gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Di sini yang pertama ada grafik posisi. Jadi pada sumbu vertikalnya ada X, dan pada sumbu horizontalnya T. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Persamaannya X sama dengan X0 tambah V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Itu untuk grafik posisi. Sedangkan grafik untuk kecepatan di sini pada sumbu vertikalnya V, kemudian pada sumbu horizontalnya dia T. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan V0 tambah AT. Kemudian pada percepatan pada sumbu vertikalnya A, kemudian pada sumbu horizontalnya T, di mana A di sini adalah konstan. Jadi garisnya ini dia lurus begini saja, itu artinya A-nya sama dengan konstan. Selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Di sini soal yang pertama, untuk dapat lepas landas sebuah pesawat itu diharuskan mempunyai kecepatan minimal 25 meter per sekon. Jika sebuah mesin pesawat tersebut mampu untuk bisa menghasilkan maksimal percepatan itu sebesar 1,5 meter per sekon kuadrat, berapakah panjang minimal landasan supaya pesawat itu dapat lepas landas dari keadaan berhenti? Jadi di sini kita pertama-tama tuh diketahuinya dulu. Di sini diketahui V0 sama dengan 0 meter per sekon. V0 atau kecepatan awalnya itu 0 meter per sekon. Kemudian VT atau kecepatan akhirnya sama dengan 25 meter per sekon. Dan percepatannya sama dengan 1,5 meter per sekon kuadrat. Di sini yang ditanyakan itu adalah S, jaraknya berapa gitu. Jadi kita langsung saja kepada dia punya penyelesaian. Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS, dimana VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Nah, cara untuk mengetahui S-nya yaitu dikalikan silang ya. Jadi didapat S sama dengan VT kuadrat kurang V0 kuadrat per 2A. Di sini VT kuadrat tadi kan VT nya kan 25
0. Kan V0-nya kan 0. Jadi 25 kali 25 sama dengan ini 625. Bagi dengan 2 dikali percepatan tadi 1,5. 1,5, jadi 2 kali 2,5 didapat 625 bagi 3 sama dengan hasilnya sama dengan 208,33. Jadi dapat jarak yang panjang ya, jarak atau panjang minimal landasan supaya pesawat ini dapat lepas landas itu 208,33 meter ya, meter. Oke, kita masuk kepada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 216 km per jam. Berapakah percepatan mobil tersebut untuk dapat berhenti pada waktu 10 menit? Kita lanjut saja kepada pembahasan, yaitu V1 sama dengan 180 km per jam. Kita rubah dulu dia ke sekon ya. Jadi ya, kita rubah dulu dia ke dalam meter dan sekon. Jadi di sini sama dengan 216.000 bagi dengan 3.600 didapat 60 meter per sekon. 60 meter per sekon. Kemudian V2-nya sama dengan 0 meter per sekon atau kecepatan airnya berapa? Kemudian T1 sama dengan 0 sekon, kemudian T2 atau T awal 0 sekon, kemudian T2-nya 10 menit sama dengan 600 sekon. Kita cari percepatan mobil. Di sini A sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. V2 kan tadi 0, jadi kemudian V1-nya sama dengan 60 dan T2-nya 600 dan T1-nya 0. Jadi 0 kurang 60 meter per sekon bagi 600 sekon kurang 0 sekon. Jadi di sini dapat min 60. Kan 0 kurang 60. Jadi min 60 bagi 600 dapat sama dengan min 0,1. Min 0,1. Di sini nilai minus berarti dia mengalami perlambatan. Jadi agar mobil dapat berhenti pada waktu 10 menit butuh percepatan sebesar min 0,1 meter per sekon atau perlambatan sebesar 0,1 meter per sekon. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita boleh mengerti dan memahami apa itu GLBB, kemudian contohnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa, dan kita juga bisa menyelesaikan setiap contoh soal yang berkaitan dengan GLBB. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang gerak lurus pada pertemuan ketiga. Gerak jatuh bebas dan gerak vertikal. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Pada prinsipnya, semua benda yang dilepas dari ketinggian tertentu akan jatuh ke bumi karena adanya pengaruh gaya gravitasi dan benda itu bergerak dipercepat beraturan. Ciri khasnya adalah benda jatuh tanpa kecepatan awal, yaitu V0 sama dengan 0. Semakin bawah gerak benda semakin cepat. Percepatan yang dialami oleh setiap benda jatuh bebas selalu sama, yakni sama dengan percepatan gravitasi bumi. A sama dengan G, besar G sama dengan 9,8 meter sekon kuadrat dan sering dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Persamaan gerak jatuh bebas memiliki beberapa rumus, yaitu Vt sama dengan Gt atau H sama dengan 1/2 Gt kuadrat atau Vt sama dengan akar 2Gh atau bisa juga dengan T sama dengan akar 2H per G, di mana keterangannya Vt sama dengan kecepatan saat T sekon, G sama dengan percepatan gravitasi bumi, T waktu, H ketinggian. Contoh gerak jatuh bebas yang seperti ada di gambar ini yaitu buah jatuh dari pohon, atau bisa juga
melompat, atau ember sumur yang dijatuhkan ke sumur, atau lampu yang jatuh dari awing-awang rumah. Ada juga gerak vertikal. Gerak vertikal merupakan gerak lurus berubah beraturan dalam arah vertikal, atau dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan percepatan konstan atau tetap. Ciri-ciri gerak vertikal sendiri yaitu benda bergerak dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai acuannya. Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y, kecepatan berubah beraturan, atau benda mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. Ada pula gerak vertikal dibagi menjadi dua, yaitu gerak vertikal ke atas seperti yang ada pada gambar ini. Pengertian vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas adalah gerak lurus berubah beraturan dengan percepatan A sama dengan G. Dalam gerak vertikal ke atas, semakin lama kecepatan makin berkurang dan akhirnya pada titik tertinggi sama dengan 0. Pada benda yang bergerak ke atas, arah kecepatan benda berlawanan dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke atas percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke atas kecepatan akan semakin berkurang. Oleh karena itu, benda mengalami perlambatan. Besar perlambatan yang dialami benda adalah sebesar percepatan gravitasi bumi minus 9,8 meter per sekon kuadrat. Contohnya bola yang dilempar ke atas. Adapun ciri-ciri gerak vertikal ke atas yaitu lintasan berupa garis lurus vertikal, bergerak dari titik terendah ke yang tertinggi, memiliki kecepatan awal. Semakin lama kecepatan benda semakin menurun akibat terjadi perlambatan. Kecepatan benda pada titik tertinggi sama dengan 0 karena dipengaruhi gravitasi. Maka percepatan yang dipakai adalah percepatan gravitasi yang nilainya negatif A sama dengan min G. Rumus gerak vertikal ke atas. Yang pertama, kecepatan Vt sama dengan V0 kurang G kali T. Sedangkan untuk menentukan tinggi, H sama dengan V0 kali T kurang 1/2 G kali T kuadrat. Sedangkan untuk mengukur kecepatan, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2 GH. Keterangan untuk rumus di atas yaitu V0 sama dengan kecepatan awal, G sama dengan percepatan gravitasi, T sama dengan waktu, Vt sama dengan kecepatan akhir, H ketinggian. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Pada benda yang bergerak ke bawah, arah kecepatan benda searah dengan arah percepatan gravitasi bumi, sehingga semakin lama benda bergerak ke bawah, kecepatannya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, benda mengalami percepatan sehingga geraknya disebut gerak lurus beraturan dipercepat. Contoh gerak vertikal ke bawah yaitu ketika kita bermain basket, menribel bola basket ke lantai, atau buah apel yang dilempar dari atas ke bawah. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah. Suatu benda yang dikatakan bergerak vertikal ke bawah atau GVB apabila memenuhi ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Benda bergerak dari atas ke bawah dengan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal. Perpindahan benda terjadi pada sumbu Y, memiliki kecepatan awal V0 bukan sama dengan 0. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi A sama dengan G. Rumus gerak vertikal ke bawah. Untuk menentukan kecepatan, Vt sama dengan V0 tambah G kali T. Sedangkan untuk tinggi, H sama dengan V0 kali T tambah 1/2 GT kuadrat. Sedangkan untuk menentukan kecepatan, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 GH, di mana Vt merupakan kecepatan pada saat T, Vt sama dengan kecepatan awal, G sama dengan percepatan gravitasi, H ketinggian T waktu. Ada pula contoh soal seperti yang ada ini pada soal
Ini merupakan salah satu contohnya. Pada sore hari Pak Ahmad berjalan mengelilingi kebunnya yang berbentuk persegi. Dalam kebun tersebut Pak Ahmad menanam pohon durian karena capek berkeliling. Maka Pak Ahmad pun beristirahat di bawah sebuah pohon durian. Tiba-tiba pohon durian jatuh bebas dari pohon yang tingginya 10 meter tepat di samping Pak Ahmad. Bila percepatan gravitasi adalah 10 meter sekon kuadrat, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh buah durian untuk dapat sampai ke permukaan tanah bila gesekan udaranya kita abaikan? Ini merupakan penyelesaiannya, dimana diketahui V0 sama dengan 10, H sama dengan 10, G sama dengan 10. Ditanya T, waktu T sama dengan, dimana kita untuk mencari T, yaitu akar 2H per G, dimana T sama dengan 2 kali 10 meter per 10 meter sekon kuadrat. T sama dengan akar 2 sekon kuadrat, T sama dengan 1,4 sekon. Adapun contoh soal seperti yang ini, contoh soal berikut, dan ini merupakan penyelesaian dari contoh soal itu. Sekian dari saya, terima kasih.